Yang kami hormati Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat, Ibu Hajah Ade Yasin SH. Yang kami hormati Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat, beserta seluruh harian DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat. Yang kami hormati anggota fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, ini tanah kamera nanti kita jangrai. Jadi itu kamera itu. Jadi cecungik nanu ketinggal. Lain pulukna. Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat yang kami hormati Bapak X Sanjaya Pata dan seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat. Alhamdulillah. Udah dijaga cukup. Studinya halus, bagus. Untuk memperingati hari lahir benang coy. Ya tak benang. Jadi itu coy. Ya studinya. Jadi tak. Oh, si Aki awak. Ya ki, si Aki. Aki lagi langsung. Aki di daki. Ki. Kemarin orang punya doang. Pintar dia. Tadi itu geser, Aki tuh. Sebelah Geser ke kaler gitu. Udah. Detik deh. Berdiri, coy. Para mana lah saya kudu nangtung tuh. Hop. Bersatu bersama P3 yang siap membangun Indonesia merdeka. Kita yang menyongsong Indonesia ke depan. Mari kita siap membangun dengan iman dan takwa. Islam
siap membangun Indonesia merdeka. Mari kita siap menyongsong Indonesia ke depan. Mari kita siap membangun dengan iman dan takwa. Islam agamaku, Ka'bah kiblatku, inilah pilihanku. Dengan hidup bersih kita siap jalani bersama P3. Mari kita perangi kemiskinan, kebodohan, bekerja masa depan. P3 tetaplah jaya, P3 tetaplah jaya, P3 tetaplah jaya. Kita harus tarik deh. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kemarin carinya mana? Angin tunduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran insya Allah akan dibacakan dengan hormat Bapak Ari Matawali SPD kepada Menteri. Silakan Pak Arim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dinyata. Hari dinya. Bismillahirrahmanirrahim.
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Allah. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Allah. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan ya suara ambilnya gitu. Ya. Tapi ku iya. Tadi Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bukan. Hadirin yang berbahagia, pada acara selanjutnya saya yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Kiai Haji Tarhim Basri, beliau sebagai Ketua Majelis Syariah DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat, kepadanya diisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan mu'allifan baina qulubil mu'minina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan tunji qailaha aqwal yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi hadana ila tariqil istiqamah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi mudaffirun. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Subhanallah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, wabil khusus Ketua DPW P3 Jawa Barat, Ibu Ade Yasin Munawarah, para pengurus Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, baik yang hadir di tempat ini ataupun di tempat-tempat yang telah ditentukan, yang saya hormati. Alhamdulillah Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Hari ini kita diberi panjang umur oleh Allah, diberi sehat walafiat, sehingga pada hari ini atas izin Allah kita bisa bersilaturahim, berkumpul bersama, merajut kembali kebersamaan, tentu dalam rangka menyatukan visi dan misi bagaimana Partai Persatuan Pembangunan ke depan ini tetap eksis dan ada, tidak jatuh ke jurang, tidak hilang. Ya tentu bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini adalah PR tugas kita bersama. Puji
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pula kita memperingati 48 tahun lahirnya Partai Persatuan Pembangunan, tanggal 5 Januari 1973. Kalau kita baca sejarah, partai ini dilahirkan dari rahim para ulama. Karena partai ini lahir gabungan dari 4 partai Islam, Nahdlatul Ulama, PSI, PRT, Pemuda. Maka pada hakikatnya partai ini sudah lahir tidak Indonesia sebelum merdeka. Malah partai ini pada hakikatnya sudah lahir sebelum penjajah datang. Kenapa? Karena embrio dari lahir partai ini tidak terlepas dilahirkan oleh para tokoh-tokoh bangsa, tokoh ulama yang tentu ada kaitan, ada hubungan dengan Islam datang ke Nusantara. Maka tentu yang perlu kita kilas balik dan mereka bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini masih ada di dalam pertolongan Allah. Ketika pemilu kemarin saya itu berpikir apakah kita masuk ke dalam elektoral atau tidak, karena melihat kondisi partai kita pada waktu. Tapi ternyata pertolongan dari langit ini muncul. Ya tiba-tiba mungkin ini Allah masih sayang ya, kepada kita, kepada Partai Persatuan Pembangunan. Alhamdulillah kita lolos, walaupun lolosnya ini mungkin ada tangan-tangan yang membantu, wallahu a'lam. Itu tidak terlepas mungkin sudah menjadi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di antara kita masih di antara kita para pengurus partai ataupun anggota partai itu masih banyak yang eksis, yang istiqomah, yang hatinya masih banyak yang bersih. Tujuannya memang bagaimana partai ini menjadi partai Islam di Indonesia. Karena walaupun bagaimana Indonesia ini adalah mayoritas, dan diharapkan kebangkitan Islam itu adalah Partai Persatuan Pembangunan. Ya tentu ini PR kita bersama. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ibu ketua DPR. Alhamdulillah kita juga diberi anugerah oleh Allah. Sudah ibu ketua, ibu ketua DPR, dan termasuk salah satu bupati perempuan di Jawa Barat, ya di Indonesia, yang wilayahnya itu sangat luas dan penduduknya itu terbesar ya di Indonesia. Penduduk Islamnya pun itu ya terbesar di Indonesia, tentu terbesar di dunia. Maka dengan keberadaan Ibu Bupati sebagai Ketua DPR ini mudah-mudahan menjadikan simbol nasional bahwa Partai Persatuan Pembangunan ini mampu menampilkan tokoh partainya berkiprah di pemerintahan dan berkiprah di masyarakat. Hadirin bapak-bapak ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu kita muhasabah pada hari ini untuk ke depan. Ibnu Attalil As-Sakandari dalam kitab itu berkata demikian, arif nafsaka minat tadbir, artinya fokuskanlah diri kita ini ke urus partai itu dengan benar. Jadi betul-betul kita bagaimana menjadi orang di partai ini. Satu sisi memang ada tujuan, ya tentu tujuan ini tidak terlepas. Tujuan bagaimana manfaatnya Partai Persatuan Pembangunan ini untuk bangsa, sehingga dirasakan. Kalau masyarakat sudah merasa manfaat Partai Persatuan Pembangunan,
ya tentu kita berkampanye itu gampang. Daya jualnya itu akan tinggi. Maka tentu yang perlu kita jaga bagaimana moralitas kita ini yang benar-benar dijaga dengan baik. Keimanan dan kesolehan itu ya kita jaga dengan baik. Maka Allah berfirman di dalam salah satu surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika humul khairul bariah. Maka jadikan pekerjaan kita di partai ini sebagai amal soleh. Jadikan kita ada di partai ini bagian daripada ibadah. Dan insya Allah kalau itu yang dijadikan Allah, mungkin akan lebih besar datang pertolongan Allah. Sahabat 48 tahun kemarin itu tahun diuji bagaimana kondisi dan posisi kita, maka nanti tahun depannya pemilu yang akan datang ujian ini akan lebih berat. Ya tentu dengan kompakan, ya tentu dengan ada posisi di Partai Persatuan Pembangunan. Satu, kita bicara dalam hati, kita ikhlas berjuang. Saya ini generasi turunan dari Partai Persatuan Pembangunan. Ibu ada juga generasi dari Partai Persatuan Pembangunan. Maka jangan sampai generasi yang lain ini. Ya, bagaimana kita pun merekrutmen generasi-generasi di mana dulu orang tua itu ada berjuang atau Persatuan Pembangunan. Maka tampilkanlah kita tampil partai ini partai sejuk, partai yang amanah, partai yang memang mencintai. Ya tentu partai yang dicintai oleh Allah. Maka karakter yang harus kita bangun itu karakter kesolehan sosial dan kesolehan spiritual. Ya, kesolehan sosial yang kita bangun dan kesolehan spiritual yang kita bangun ini kalau sudah menyatu itu nanti akan datang nur, akan datang nasrul minallah wa fathun, ya insya Allah. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dan berikutnya masih ada pertolongan Allah menolong Partai Persatuan Pembangunan. Ada lalu yakum ajmain billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyaluran bantuan operasional ke yayasan dan panti asuhan yayasan yang saya sebutkan dimohon untuk Irfan. Yang pertama dari Yayasan Kandatan Hati, selanjutnya Yayasan Saman Netra Mulia, selanjutnya Yayasan Tamak Harapan, selanjutnya Yayasan Versis Steril Apa, Yayasan Muswe orang jamu, Rukman, tadi ke depan ujung kuning sekumah. Iya pakai hand sanitizer tadi nyepak. Nah tadi ulangan itu. Partai Persatuan Pembangunan Saudara Abu Hajah Adi Yasin SH. Yayasan Bodas. yang boleh Wah, sama saudara kemudian kudu tukeran yang pahili dan nama juta. Pahili. sebagai pertama dari Partai Persatuan Pembangunan dalam memperingati hari lahir
yang 48 Mending tak amis-amis acar ya mah. yang 48 sudah cukup? Ya. Baik, silakan Ibu Hakim menunjukkan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya tentang cerita tentang kita yang akan diawali, yang akan diwakili Pak Haji Tatang Asmul Hakim dan Bapak Haji Ade Saiburi. Pada Bapak Haji Adam, Pak Haji Tatang kepada diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget juga disuruh di sini. Sudah lama Bu tidak berdiri di sini. Tapi sebelum kita mulai dengan cerita ya Pak Kiai Adi, izinkan saya izinkan Ibu mengajak para hadirin di sini untuk mengajarkan kepada kita membaca Al-Quran. Untuk saya kita yang baru semua 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu telah meninggal dunia mantan pengurus DPW Jawa Barat asli Kota Sukabumi, Dr. Andes Kiai Haji Sabrul Al-Fatihah. Terima kasih. Ini tepat sekali kalau saya dengan Pak Haji disuruh bercerita. Karena tahun 71 saya kampanye Armusi Partai Muslim Indonesia dan beliau Kiai Haji Ade itu kampanye dari Partai NU tahun 71. 73 kita bergabung menjadi P3. Dan hanya kebetulan saja saya dari 71 73 ya, di P3 dan masuk ke DPP itu tahun 98 bersama-sama dengan kepemimpinan Pak Burhanuddin Somawinata. Dan kebetulan saat itu pada kepemimpinan reformasi di mana partai yang tadinya kita juga dapat 21 kursi di DPR Provinsi Jawa Barat tahun 97, tahun 99 ketika kepengurusan 98 kami dan Pak Burhan tinggal 14. Kesininya 13, 98 kecil kan. Yang namanya politik itu sulit. Tidak ada politik yang ujung-ujung atau kebetulan. Semua sudah direncanakan. Khawatir kubur digembleng bangkit, kubur digembleng takwir. Kami para pengurus lama di medsos bahwa kalau istilah di Cirebon, Ibu, ada di Kabupaten Cirebon ada ya Pak Andi, itu saya ke pesantren-pesantren blusuk, mereka bilangnya orang tega mati, lah tega larai, orang tega mati. Insya Allah 2024 P3 akan kembali bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan ketua PAC Cipata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ketua DPW yang sangat saya hormati, saya teringat
3 tahun yang lalu, Bu Ade, saya sama ayahanda tercinta ya, bersama-sama di PPP. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini yang menuju siang saya selalu sudah meringkus bisa ketika menerima undangan pemberitahuan bahwa DPW Kenapa? Ini cerita aja sedikit kepada adik-adik semua. Mungkin saya saksi hidup. Istri saya pegawai negeri. Ketika ternyata partai banyak yang melamar ke saya untuk pindah partai. Siapa yang marah? Istri saya. Karena istri saya itu pernah sampai disuruh minta cerai ke Orde Baru itu. Ketika saya nyebut-nyebut P3 sudah ya sepertinya tidak cocok, dia marah. Kalau Bu Ade kurang percaya, Bu Ade punya adik misalnya, tanya saja sama adik ibu. Nah itulah ketika saya menerima undangan ini, saya pertama bersyukur masih bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin saya Pak Tatang di sini termasuk saksi hidup. Kalau Pak Tatang dulu mengatakan bahwa beliau 71 benar. Dulu itu 71 sama-sama bertanya. Saya di NU dulu itu. Alhamdulillah saya dibesarkan di partai ini sama ayahanda Pak Luki ya, Pak Endo. Dulu itu bapak-bapak sekilas partai ini kan mesti dari 4 partai NU, Parmusi, Perti dan SI. Dulu itu sangat kental. Wah ini kelompok NU, ini kelompok Perti itu sampai periode selama Pak Naro, Pak yang lainnya gitulah. Nah saya ini satu kelompok, satu mazhab dengan ayahanda Ibu Ade gitu, Bu Ade. Termasuk kesininya dengan Adinda Rahmat Yasin. Tapi hikmahnya besar juga. Dulu ini orang NU kan menggalang NU, orang SI menggalang SI, orang Perti begitu juga Parmus. Nah lama mungkin kita juga terjebak. Ini mungkin sebagai evaluasi saya, kenapa P3 nasibnya begini? Karena sekarang ini ya dianggapnya mungkin kacang sudah lupa duri. Nah, kita ini dari mana dulunya kita asalnya? Dulu kalau saya ingin ketemu dengan Pak Trenggana sebagai ketua cabang dulu, di mana saya bisa bertemu? Saya ingat beliau pengajian di kampung Anus. Kalau sekarang maaf dengan kader partai mana dicapai kita itu. Mungkin itu yang saya ingat. Kembalilah kepada jati. Hadis Nabi pernah bersabda Pak Kiai, sayati ala nasi zaman yafiruna anilana. Akan datang kelak di suatu saat di mana manusia akan jauh dari ulama dan ulama. Akibatnya pun Janul barokah min kasbi, karena kita sebagai politisi bukan kasar, artinya kan aktivitas kita di sini. Ketika kita sudah jauh dari ulama, inilah yang kita konsepkan. Saya mengajak kepada adik-adik semua, tapi ada satu kebanggaan. Di zaman saya tidak ada pengurus ketiga yang jadi tidak ada yang jadi wakil bupati. Saya merasa bangga juga karena alhamdulillah di periode sekarang ini kader partai banyak yang bisa tampil di pemerintahan. Dapat kita rasakan tidak munafik dengan duduknya kader partai di pemerintahan, secara kita rasakan ada rasanya. Itulah Pak Luki mungkin sebagai saksi ini. Jadi politik itu Bapak Ibu ya. Jadi di partai itu ikut melahirkan. Di Garut dulu karena Garut mayoritas NU Ade, jadi yang datang itu mesti orang NU dulu ke Garut. Saya ingat Pak. Jadi yang turun itu pengurus-pengurusnya yang orang NU. Ada Pak Mahfud Pasha dulu, mungkin adik-adik gak kenal, Pak Takidin kenal nggak ya? Sebelum kampanye itu saya yang baca Iqra. Raditu billahi robba. Itu terasa bulu-bulu merinding. Coba berasanya waktu tiga ada benar-benar merepresentasikan umat Islam dulu. Nah mudah-mudahan lah
dengan musibah, dianggap musibah sekarang ini, Allah lekas mengganti musibah itu dengan kenikmatan. Mudah-mudahan khusus ini doa bagi ibu dan adik ya, yang beberapa hari yang lalu saya pernah membaca berita ibu pernah sakit dan sebagainya. Saya doakan mudah-mudahan diberi usia yang panjang, kesehatan yang prima, rezekinya yang banyak dan berkah. Mungkin bagi adik-adik semua saya mengajak, ayolah kita kembali ke jati diri asal P ya. Ada yang lebih penting. Saya tanyakan kenapa P3 sekarang kecil, dan jawabannya banyak sebetulnya. Insya Allah nanti saya sampaikan ke Ibu Ade secara personal saja. Ya, bagaimana P3 untuk seperti semula. Itu saja mungkin Ibu. Rasakan dulu syukuri. Selamat berulang tahun ke-48. Ini dalam Al-Quran sudah berusia dewasa ya. Sudah dalam bahasa Al-Qurannya juga betul-betul kita mengamalkan. Semoga P3 di hari yang akan datang lebih baik daripada hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Garut Pidato hari lahir Partai Persatuan Pembangunan yang ke-48 yang akan disampaikan oleh Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat yang terhormat Ibu Hajah Ade Yasin SHMH dilaksanakan. Pak Kurdi itu tidak tahu. Pak Kurdi, aja gitu. Terus tadi. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Yang saya hormati, alhamdulillah hadir para siswa dan ketua majelis yang telah memberikan tausiahnya walaupun singkat, Pak Kiai Haji Takiyuddin Basri. Terima kasih kepada Kang nyebutnya Kang Tatang, Kang Ade yang sudah memberikan sedikit atau sekilas atau gambaran P3 masa lalu. Saya juga mengalami Pak masa-masa P3 di zamannya dari mulai kayak Hasan Harun ini, karena Bapak saya juga salah satu sendiri P3 di Bogor. Dan yang saya hormati anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan, ini ada sesepuh kita juga Yai Amin Yai Rofiatul Graha, karena punya pesantren besar loh, biasanya pesantren dipanggilnya, tapi kan terjun politik jadi bong sebut Yai. Dan Bu Neng juga yang saya hormati sekretaris DPW P3 yang luar biasa, Kang Pepet Satu. Di ulang tahun yang ke-48 ini saya khusus mengucapkan terima kasih kepada Kang Pepet ya, yang sangat konsisten dan pekerja keras. Saya pernah menyampaikan ke Kang Pepet, turunkan bantuan saya karena saya masih bebenah membangun Kabupaten Bogor. Saya harus banyak mencuci piring kotor dan lain sebagainya, sehingga mungkin dalam tahun-tahun pertama saya memimpin Kabupaten Bogor saya belum bisa aktif dulu di DPW secara rutin. Biasanya kalau saya hadir saya hari Kamis hadir, tapi setelah itu saya agak menjalankan dan mencoba bagaimana, dan kendali partai ini alhamdulillah dikembalikan oleh Kang Pepet dan sampai hari ini alhamdulillah. Ya, ini yang terlihat kita ya, terlihat oleh kita ya di Jawa Barat ini sangat solid. Terima kasih Kang Pepet khusus soalnya. Lalu para pengurus harian, terima kasih juga
di masa pandemi ini memang agak sulit kita bersilaturahim atau sering berkumpul di sini, tetapi tidak juga melupakan tali silaturahim karena bisa berkomunikasi lewat grup untuk lewat ini. Terima kasih atas konsistensinya juga dilupakan. Dan para ketua DPC yang hadir hari ini juga terima kasih atas yang luar biasa dukungannya dan para peserta virtual meeting kita DPC dan ketua PAC. Mudah-mudahan para ketua PAC juga hadir. Terima kasih juga sudah hadir mengikuti acara Harlah ke-48 ini. Memang acara ini kecil tapi istimewa. Kecil karena memang kita dibatasi oleh ruang, kita dibatasi oleh jumlah, kita dibatasi oleh adaptasi kegiatan baru. Artinya ya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun kita hari ini bertemu, tapi kita tidak bebas sebelum pandemi. Dan harus bertemu dengan kawan-kawan melalui virtual meeting. Karena istimewanya hari ini kita mengundang mereka dan bisa dihadirkan dan bisa hadir di masing-masing tempat. Dan satu lagi istimewa adalah bahwa hari ini kita akan ada pembicara khusus, yaitu dari Polmark yang kita kenal siapa dia, yang akan memberikan bagaimana P3 ini ke depan, strategi ke depan dan lain-lain yang memang akan kita ikuti, mudah-mudahan bisa diikuti oleh semua yang hadir sampai akhir. Jadi inilah zaman sekarang ini memajukan P3 tidak cukup dengan Allah Akbar, tidak cukup dengan partai Islam atau Ka'bah, gambarnya tidak cukup. Ternyata ketika kita melihat ke belakang berapa 2 periode ini juga kan? Karena apa? Karena memang umat Islam sendiri malah melirik ke yang lain. Padahal kita ini di Indonesia untuk sini 98% itu adalah. Jadi di 48 tahun ini mari saling merefleksi diri, mari kita saling memperbaiki diri. Saya di sini tidak dalam kapasitas memberikan wejangan, karena saya dengan bapak-bapak ini ada senior saya yang lebih paham tentang partai yang tadi disampaikan. Mari Bu Ade belajar dengan saya akan secara personal ngobrol. Terima kasih kan dengan tawaran itu juga, alhamdulillah. Berarti senior juga masih peduli dengan saya. Pasti akan ketemu dengan Kang Ade kalau dia mau memberikan ilmunya. Di dalam masa pandemi terutama ini juga kita terbatas dengan menemukan dan lain-lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga tetap bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Di usia 48 tahun adalah usia yang sangat matang, usia yang sudah dewasa. Bahkan usia 48 tahun seharusnya mengalami, kalau orang itu sudah mengalami masa permasa. Bisa 4 tahun mengalami permasa, mengalami puncak karir, mengalami puncak yang memang bidang. Nah ini kita sudah lewat 48 tahun, tapi bagaimana kita harus mencapai puncak? Karena itu belum selesai kita perjuangkan. Dan salah satu yang harus kita hargai adalah, alhamdulillah P3 kemarin ikut dalam kader kita dari Tasik, walaupun wakil ya, tapi saya Pak Cecep Nurul Yakin. Harapan kita pada waktu itu ingin Kang Cecep jadi maju sebagai Tasik 1. Tetapi kita juga harus bukan saya tidak bilang mewakili, tapi harus kita melihat situasi dan kondisi pada saat itu dengan juga keterbatasan kita untuk kampanye, sehingga saya, Kang Cecep dan seluruh pengurus DPR pada itu memutuskan bahwa cukup di Tasik 2 dulu sebelum ke 1. Karena apa? Kita masih punya harapan untuk maju, tetapi kita juga harus matang dalam melangkah. Kalau kita terburu-buru, tidak matang,
khawatir malah kita tidak dapat. Dan alhamdulillah Kang Cecep berhasil menjadi Wakil Bupati Tasik. Tepuk tangan. Karena saya lihat dari awal sudah ada mental pemenang. Dan di daerah lain, terima kasih juga atas dukungan Partai Persatuan Pembangunan. Beberapa calon kepala daerah berhasil untuk masuk. Di antaranya adalah Cianjur, Kang Jimmy dengan totalitas, Pangandaran, Depok. Dan bagi yang belum berhasil, nanti kita akan mudah-mudahan ke depan berhasil ya untuk Karawang dan Kabupaten Bandung. Dan ada satu hal lagi yang perlu kita isi, yaitu kota Tasik. Kader-kader di Tasik ini harus mempersiapkan dari sekarang bagaimana mengisi kekosongan ini agar P3 tetap eksis. Itu nanti ada sesinya, barangkali kita nanti akan ada komunikasi dan barangkali ada diskusi terkait dengan yang tempat-tempat yang kosong yang memang harus kita isi ruang-ruang tersebut. Jadi di beberapa daerah juga masih banyak perlu kita diskusikan secara khusus supaya ruang-ruang kosong dapat terisi. Dan alhamdulillah selama kita bersama-sama di DPW tidak ada hal-hal yang terlalu rumit. Jadi kita sudah mengalami masa-masa sulit ketika P3 sedang berantem. Banyak kader pasti yang ditawari untuk pindah partai, termasuk saya juga pada saat itu, termasuk ketua-ketua DPC pasti mengalami hal yang sama. Saya ambil contoh ketika saya ditawari ketika sedang dualisme, saya diminta oleh beberapa partai. Saya hanya cukup bilang dan ada keyakinan dalam diri saya bahwa partai ini akan bangkit kembali. Saya hanya bilang selama partai ini lambangnya Ka'bah, saya tidak akan kembali. Ini juga pasti dialami oleh teman-teman. Dan tidak hanya saya, tapi di beberapa teman-teman yang terutama kepala daerah juga banyak yang ditawari seperti itu. Tetapi kalau kita sudah cinta sama kita, apapun tidak akan yang bisa menjadi. Nah, dari hal tersebut karena keyakinan kita pede bahwa partai ini akan bangkit kembali. Melalui on fire, kita sedang on fire bagaimana? Karena memang situasinya kita kalau dalam istilah jihad untuk bagaimana partai ini bangkit kembali. Lalu kita bekerja semakin kalau istilahnya sedang on fire. Baji. Tapi tiba-tiba Itu tadi dia doang dia. menaikkan suara partai, ada harapan ketika partai ini akan juga lebih baik akhirnya menenggelam. Tetapi pada saat tenggelam, apakah kita yakin bahwa kita masih mau berjuang untuk partai, bahwa kita yakin partai ini akan terus bertahan? Tapi berbekal keyakinan kawan-kawan, akhirnya kita mantap untuk terus berjuang. Memang ada beberapa kasus biasa ketika orang masuk ingin jadi anggota legislatif, ketika partai jatuh karena memang jiwa korsanya nggak ada, mundur, tidak berjuang. Yang kita harapkan dapat suara banyak ternyata mundur karena takut partai ketiga itu nggak akan bangkit. Tapi ternyata sisa-sisa pejuang kita masih ada. Pejuang kita masih mau bertarung walaupun dengan nafas tersengal-sengal. Saya rasakan dengan KPP pada saat ini. Paksa itu Siapa baru tiis pesanan bisa dibasi. Baik kondisi orang maupun kondisi keuangan, tetapi dengan semangat tinggi. Dan saya tahu betul bagaimana P3 ini bisa masuk parliamentary.
karena berkomunikasi dengan ketum ya sekarang, dan alhamdulillah P3 masuk parliamentary. Apapun caranya kita tidak perlu tahu, tapi yang penting P3 lolos di parliamentary. Nah, ke depan ini adalah kita lagi bagaimana caranya P3 ini lolos. Mudah-mudahan tetap 5%. Mudah-mudahan kita serahkan kepada senior-senior kita di pusat untuk perjuangan. Karena berat sekali perjuangan di bawah kalau kita harus naik di atas. Karena yang kita tahu adalah pejuang itu adalah adanya di bawah dan di atas. Ibarat melihat teropong, melihat dari kejauhan memang terlihat sama, besar sama, gambar sama, tetapi melihat dari kejauhan dengan melihat dari dekat berbeda. Jadi tetap yang namanya pejuang itu adanya tidak. Bagaimana kita bisa memaksimalkan para pejuang-pejuang ini untuk mereka bisa tetap P3 ini menjadi partai yang lolos parlementer. Saya tidak akan lagi gembar-gembor P3 seperti tahun lalu masuk 3 besar, P3 3 besar. Ketika pada kenyataannya tidak ada, jumlahnya parlementer. Tetapi minimal P3 lolos parlementer. Dengan semangat juang kita, mudah-mudahan kita bisa menciptakan generasi-generasi kader-kader yang bisa masuk untuk meraih kursi P3 sebanyak-banyaknya. Karena goalsnya partai itu adalah di kursi, bukan goalsnya itu dalam acara-acara besar atau kesuksesan kita menciptakan acara-acara ataupun menciptakan prestasi-prestasi yang lain selain kursi. Dihitung kesuksesan partai adalah dihitung dari berapa jumlah kursi yang ada. Tidak hanya di kabupaten, tetapi juga di provinsi dan di pusat. Kita naikkan bagaimana potensi-potensi ini, kita mulai melihat dari tahun ini, dari 2021 ini, potensi-potensi mana yang harus kita angkat. Saya minta kepada DPP, dan mudah-mudahan nanti ini semua pengurus DPP juga hadir. Saya sudah undang juga pengurus DPP, melalui grup dan DPP untuk membagi kegiatan dengan teman-teman kita di DPP. Jadi peran pusat itu jangan hanya sebagai yang mempunyai program, lalu sebagai IO-nya juga, lalu sebagai bendaharanya juga. Tetapi bagaimana kegiatan-kegiatan ini dikelola oleh teman-teman kita di daerah, karena mereka tahu mana potensi-potensi kantong-kantong suara. Dan forum-forum diskusi ini juga perlu kita sering laksanakan. Lalu bagaimana mengisi kekosongan-kekosongan daerah-daerah yang selama ini sulit sekali untuk kita naikkan. Nah, ini adalah PR, bukan PR kita saja, tapi buat DPP juga PR. Buat DPC juga PR. Bagaimana kita mengisi kekosongan daerah yang tidak pernah ada kursi. Tidak hanya di Jawa Barat, tapi di beberapa daerah lain juga. Bahkan ada kota yang sama sekali tidak ada P3. Nah, ini yang harus kita remuk bersama antara DPP, DPW, DPC, bagaimana mengisi ruang-ruang kosong itu, mengisi daerah-daerah yang tidak pernah ada kursi menjadi kursi. Saya sepakat dengan ketum sekarang, Pak Suharto Monoarfa pernah menyampaikan bahwa struktur DPP tidak lagi seperti struktur kabinet kementerian. Ada bidangnya, bidang ekonomi, bidangnya bidang pertanian dan lain-lain. Tetapi struktur DPP adalah struktur yang betul-betul bekerja untuk partai, yaitu struktur khusus mengurus elektoral. Jadi mereka kerjanya hanya untuk bagaimana menaikkan partai, menaikkan citra partai, bagaimana menjadikan suara partai menjadi lebih besar. Itu saya sepakat. Daripada kita mengurusi bidang-bidang yang memang ini bisa diurus oleh bupati dari kader, bisa diurus oleh anggota dewan dan lain-lain.
kalau bidang-bidang di daerah, tapi bagaimana kita bisa menaikkan elektabilitas partai, dan itu adalah memang cocok diberikan kepada para pengurus yang akan nanti dulu. Begitu juga DPW juga mungkin akan lebih mengikuti kepada bagaimana si A ketika jadi pengurus bertanggung jawab terhadap dapil 1, apakah dapil 2, dapil 3 dibagi sehingga tanggung jawabnya jelas. Misalkan Kang Yusuf di dapil Kabumis setiap bulan memberikan laporan ataupun hasil ketika kita melakukan kerja-kerjaan. Dan karena DPP juga bekerja sama dengan salah satu lembaga independen, yaitu Polma, kita juga ingin memanfaatkan lembaga ini supaya bagaimana tidak hanya dilihat dari kacamata pusat saja, tapi kita lihat juga dari kacamata lebih ke bawah lagi, di down lagi, ya, di down lagi ke bawah ke provinsi, bagaimana penanganannya juga ke DPP di down lagi, ya. Nanti kita seiring sejalan dalam bekerja-kerja untuk partai. Jadi ini yang harus memang kita samakan persepsi bagaimana menaikkan sikap ke depan partai, tidak hanya secara elektabilitas tapi secara citra partai. Jadi ibarat kalau saya analogikan, kalau sebuah partai ini ibarat seorang perempuan muda misalnya. Yang satu ada 2 orang perempuan. Yang satu sibuk cantik, dua-duanya cantik. Yang satu sibuk di dapur, di ruang nyapu, kunci dan lain-lain. Sehingga lupa dia berdandan, bermake. Yang satu rajin bermake up, tapi lupa dia ke dalamnya rumahnya amburadul. Jadi yang satu dia bekerja